Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Dwi Agustina ya. Kali ini kita akan membahas tentang balance cairan ya. Ini hal yang penting dan utama untuk teman-teman lakukan di rumah sakit, apalagi pada pasien-pasien yang mengalami ketidakseimbangan cairan ya. Pada kasus jantung, gagal ginjal, nah ini perlu sekali kita paham ya bagaimana cara perhitungan. Baik, dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang apa itu intake, output, electrolyte, dan contoh kasus serta fluid challenge ya. Jadi ternyata tidak semua pasien dengan penurunan kesadaran ya, biasanya nih kita curiga dia hipovolemik ya, penurunan kesadaran, kita berikan guyur cairan. Nah, ini nanti kita bahas di fluid challenge. Nah, definisi ya balance cairan adalah suatu keadaan di mana jumlah cairan yang masuk ke dalam tubuh yang kita sebut dengan intake ya teman-teman ya, sama dengan jumlah cairan yang keluar dari tubuh yang kita sebut dengan output atau eliminasi dalam hal ini ya. Nah, keseimbangan cairan yang baik sangat penting untuk fungsi fisiologi, mengatur tekanan darah, menjaga keseimbangan elektrolit, serta mendukung kesehatan sel dan jaringan. Nah, tekanan darah ini tentu saja diatur oleh jumlah cairan ya teman-teman. Jadi ketika pasien mengalami hipovolemik ya, balance cairannya negatif, nah ini bisa menyebabkan penurunan tekanan darah. Ya, jika dibiarkan maka bisa terjadi penurunan kesadaran karena cairannya tidak mampu atau nggak nyampe ke otak untuk menutrisi otak. Ya. Nah, balance cairan ini ada tiga kondisinya ya teman-teman. Positif, balance artinya nol ya, bisa bisa seimbang antara pengeluaran dan pemasukan dan pengeluaran maksud saya. Sama negatif ya, negatif ini berarti banyak yang keluar dibandingkan yang masuk. Kalau positif banyak yang masuk dibandingkan yang keluar. Kalau balance ya sama ya. Nah, eh, kita akan pelajari yang masuk atau yang kita sebut di sini intake ini apa aja, yaitu cairan oral, bisa air minum, bisa jus, ya, apa namanya, misalnya minuman-minuman boba, ini kita masukkan kategori ke cairan oral. Lalu kemudian cairan IV, didapatkan dari IV len kah, obat kah, nah, ini masuk kategori cairan intravena, ya, atau cairan dari makanan sayur, masuk kategori makanan. Nah, untuk output ya ini terdiri dari urin dengan standar pengukuran ini normalnya di Indonesia ya teman-teman ya 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan jumlah urin normal pada dewasa ya. Beberapa referensi bilang 1 sampai 2 cc per kilogram berat badan. Nah, ini saya pakai referensi yang 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan ya. Lalu kemudian IWL. IWL ini dalam bentuk keringat biasanya ya, keringat eh, dan lain sebagainya di dalam tubuh ya. Ini ada konstanta 10 sampai 15 ya, ini konstanta ya, dikali berat badan dan ini IWL sudah per 24 jam. Ya, jadi kalau misalkan berat badan pasien 100 kilo, berapa IWL-nya? Nah, berarti tinggal dikalikan 10 kali 100 kilo. Ya, atau 15 kali 100 kilo. Nah, ini konstanta 10 sampai 15 ini tergantung dari kondisi pasien ya. Kalau misalkan pasiennya demam kita bisa pakai 15 ya, atau di cuaca yang AC-nya lagi mati, memang lagi keringatnya banyak gitu ya. Kita pakai 15. Tapi rata-rata sekarang di rumah sakit kan semuanya ber-AC ya. Jadi kita pakai konstanta yang 10 ya. Lalu output juga ada muntah, ada diare. Jadi apa ya bentuk-bentuk cairan yang keluar dari tubuh ya. Muntah, diare, perdarahan. Nah, ini masuk kategori output ya. Dan pernafasan. Pada dewasa ini tercatat ya teman-teman, pernafasan dalam 24 jam itu sekitar 400 cc. Jadi eh, orang normal dengan RR normal ya 16 sampai 20 kali per menit ini akan mengeluarkan cairan dalam tubuh sebanyak 400 cc dalam 24 jam. Ya, ini dasar-dasar dulu ya.
Nah, kebutuhan cairan pada orang dewasa yang menurut Kemenkes RI itu 2 liter per hari, ya, 2 liter per hari. Atau setara dengan 8 gelas dengan gelas ukuran 230 mili atau cc atau apa ya, air mineral gelas itu 240 ya, dan 220, 230, 240 ini kurang lebih 8 gelas ya. Itu kebutuhan cairan pada orang dewasa. Bagaimana dengan kebutuhan cairan pada anak dan remaja ya? Ternyata ini Kemenkes RI sudah punya standarisasi ya teman-teman ya. Untuk bayi dengan usia 0 sampai 6 bulan kebutuhan cairannya itu 700 cc per hari. Untuk bayi 7 bulan sampai 1 tahun 800 cc per hari. Untuk anak-anak 1 sampai 3 tahun 1300 cc per hari. Sedangkan anak-anak 4 sampai 8 tahun 1700 cc per hari. Anak laki-laki di atas 8 tahun atau 9 tahun ke atas ya. Ini 2400 cc per hari. Anak perempuan lebih sedikit ya karena aktivitasnya memang sedikit. Dan masuk ke dalam remaja 3300 cc per hari. Untuk remaja perempuan 2300 cc per hari ya. Ini ketentuan. Kembali lagi kita standarnya ini kan banyak, referensinya banyak. Ya ini saya pakai referensi dari Kemenkes RI ya. Nah, tentu saja postur tubuh mempengaruhi jumlah cairan. Maka eh, standarisasi atau referensi yang pakai ini ya punyanya Indonesia aja deh gitu ya, referensinya nggak dari luar ya. Nah, bagaimana dengan kebutuhan ibu hamil? Ya, kebutuhan ibu hamil ini sebanyak 2,1 liter per hari ya, atau setara dengan 8 gelas, ya 8 sampai 9 gelas ya, lebih banyak dari orang dewasa yang tidak hamil ya. Nah, untuk kebutuhan lansia ya, ini ada perbedaan teman-teman antara lansia perempuan dengan lansia laki-laki ya. Kita lihat untuk lansia perempuan ya, usia 60 sampai 64 ya butuh 2,3 liter per hari, sedangkan yang laki-laki butuh 2,6 liter ya. Jadi tetap banyakkan yang laki. Nah, makin tua ya kebutuhan cairannya makin menurun karena secara seluler pun komponen cairan sudah menurun juga. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi makin tua makin menurun kebutuhan cairannya. Oke, baik kita masuk ke kasusnya. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab ya, tapi di akhir di apa namanya di pertemuan diskusi ya. Tuan Nyonya YN memiliki berat badan 50 kilo dengan usia 40 tahun dirawat di rumah sakit dengan kondisi tidak sadarkan diri. Pasien memiliki riwayat penyakit stroke dan jantung pada 2 tahun yang lalu dengan kondisi saat ini tekanan darah 90/60, RR-nya 3 kali per menit, denyut nadi 75 kali per menit, temperatur 37 derajat Celcius ya, tinggi dikit ya. Kemudian saat melakukan kemasan NGT ternyata keluarlah cairan NGT warnanya merah agak kehitaman, kemungkinan ada perdarahan ya teman-teman ya, dengan jumlah 500 cc. Jumlah urin saat ini didapatkan 300 cc dan feses kecoklatan sebanyak 100 cc. Kemudian diberikan terapi cairan IVFD sebanyak 2000 cc selama 24 jam ya, dan transfusi PRC 250 cc. Serta pasien juga mendapatkan terapi antibiotik yang didrip dengan NaCl sebanyak 500 cc per 24 jam. Oke, kita hitung-hitung ya, cairan masuk itu ada infus ya 2000 cc per 24 jam. Lalu kemudian pasiennya juga dapat transfusi tadi 250 cc, dapat terapi antibiotik kurang lebih 24 jam itu 500 cc. Jadi total yang masuk adalah 2750 cc ya. Sedangkan cairan yang keluar tadi NGT 500 ya, urin 300, BAB 100 ya, IWL 500 ya. Ini belum pernafasan ya. Pernafasan, sorry, ini belum pernafasan. Pernafasan 400 ya, karena tadi RR-nya 23 kali per menit ya. Nah, total adalah 1800 ya.
Ini saya koreksi ya teman-teman ya, total adalah 1.800. 400 ya tadi pernafasan ya. Sehingga balance cairannya adalah plus 2.750. Kenapa ada plus? Karena ini intake, ini nilai intake. Dikurang 1.800. 1.800 adalah cairan yang keluar. Min, ya. Jadi min. Jadi hasilnya adalah berapa? 2.750 dikurang 1.800 itu 950. Plus apa min? Plus. Karena lebih banyak plusnya, lebih banyak intake-nya. Jadi plus 950 cc. Ya, belum balance ini. Ya, belum nol balance-nya. Jadi perlu kita kurangi ya, apa infusnya dikurangi ya. Kemungkinan sih eh, hari kedua kayaknya udah nggak transfusi ya. Tapi kita nggak tahu, lihat nanti hasil KB-nya seperti apa. Ya. Lalu mungkin terapinya, dripnya lebih dipekatkan sehingga intake-nya bisa lebih kurang. Ya, oke, kita lanjut. Nah, apa sih dampak kurang cairan ya? Kita harus mempertahankan balance cairan ini senormal mungkin, kalaupun plus jangan lebih dari 500, kalaupun min tidak boleh lebih dari 500 pula ya, karena dampak kurang cairan ini pasien bisa mengalami penurunan kesadaran ya. Awalnya penurunan konsentrasi dulu, rasa sakit kepala ya, ada serangan head stroke ya. Biasanya ditandai dengan kram sendi dan otot ya, karena kita tahu otot ini butuh cairan sebanyak 70% dari total cairan yang dikonsumsi hariannya. Bayangkan kalau misalnya pasien mengalami perdarahan sudah 40%, tinggal 60% cairan yang ada di dalam tubuh ya. Tentu saja pasien mengalami head stroke ya. Lalu kemudian kalau kurang cairan juga pasien bisa mengalami infeksi saluran kemih. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Karena kondisi kita tahu di saluran kemih itu kan banyak kuman ya, nggak steril posisinya, banyak kuman di situ. Jadi harusnya hidrasi keluarnya itu banyak banget ya, sehingga sisa-sisa produk yang harus dibuang itu jadi kebuang karena teraliri oleh urin. Nah, ini cairan kurang sehingga pasiennya pipisnya juga jarang, sehingga sisa-sisa produk limbah ginjal itu menumpuk di saluran kemih, ini yang menyebabkan infeksi saluran kemih. Beberapa kasus pasien yang mengalami infeksi saluran kemih tidak diatasi ya bisa menyebabkan batu ginjal. Salah satu penyebab batu ginjal ya, kita tahu penyebab batu ginjal tentu saja banyak ya, tidak hanya ISK saja ya. Nah, bagaimana kalau kelebihan cairan? Pastinya pasien mengalami edema ya, bisa di ekstremitas atas atau ekstremitas bawah, atau bahkan edemanya edema anasarka. Ya, jadi mukanya pada bengep-bengep semua, pada edem semua ya. Pasien mengalami ketidaknyamanan ya, seperti kram, sakit kepala, dan perut kembung ya. Tekanan darah tinggi ya. Tekanan darah tinggi kenapa ya? Karena kelebihan cairan hipervolemik ya teman-teman ya. Nah, kalau hipervolemik ditandai dengan tekanan darah tinggi, berarti yang dibutuhkan adalah terapi untuk mengeluarkan cairan, bisa diuretik. Ya, jadi mainannya mainan cairan ya. Lalu dipsnu atau sesak bisa terjadi masalah jantung karena hipervolemik, kerja jantung meningkat, itu yang menyebabkan yang tadinya apa namanya CHF derajat 1, stadium 1 jadi stadium 2. Ya, maka pasien dengan CHF ini nggak boleh kelebihan cairan. Ya. Kalau dibiarkan aja kelebihan cairan ya memperburuk atau memperparah kondisi pasien ya. Oke. Nah, ada yang tahukah flu challenge itu apa? Ya, ini saya berikan informasi sedikit. Sebenarnya flu challenge ini terapi yang digunakan pada pasien-pasien kondisi kegawat daruratan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya eh, ketemu pasien di IGD, lalu kemudian penurunan kesadaran, tensi rendah, kita curigai pasien hipovolemik sehingga kita guyur pasien dengan infus ya. Nah, ini perlu kita cek ya, apakah penurunan kesadaran betul karena hipovolemik yang ditandai dengan penurunan tekanan darah. Karena beberapa kasus shock kardiogenik pun ditandai dengan penurunan tekanan darah. Jadi nyaru ya.
Jadi bukan karena hipovolemik, tapi karena penyebab yang lain. Ya, Anda bayangkan penyebabnya bukan karena hipovolemik, kita guyur. Kira-kira jadi hiper nggak? Jadi hiper ya. Nah, eh, tes ini ya, dilakukan untuk menguji respon kardiovaskuler terhadap peningkatan volume intravaskuler ya. Dilakukan dengan memberikan sejumlah kecil cairan dalam waktu yang singkat ya. Jadi eh, kita berikan 200 cc atau 3 cc per kilogram. Ini bukan KB ya, kilogram, kg. Kilogram berat badan diberikan dalam 5 menit. Ya. Jadi 200 cc NaCl itu kan 1 kolom 500 cc ya. Kita berikan 200 cc dulu dalam 5 menit. Sebenarnya diguyur, ya diguyur. Tapi nggak banyak-banyak, cuma 200 cc aja. Ya. Nah, kita lihat. Ya. Kita lihat respon pasien dengan cara kita melihat cardiac output. Bagaimana cara melihat cardiac outputnya bagus? Nadinya turun, tensinya naik, ya itu menandakan pasien mengalami peningkatan kardiak output. Kalau misalnya 200 cc dalam 5 menit ini ternyata nadinya turun ya nggak takikardi lagi, biasanya pasien dengan penurunan kesadaran takikardi ya, takikardi, tensi turun gitu ya. Kita lihat tensinya naik dari 90 per 60 jadi 100 per 60. Nah, indikator itu aja udah meyakinkan kita bahwa pasiennya memang apa respon kardiovaskulernya jalan. Ya, berarti kita kasih cairan eh, itulah jadi penyelesaian masalah gitu ya. Tapi ada beberapa pasien yang dikasih 200 cc dalam waktu 5 menit tidak ada peningkatan tekanan darah, nadi juga tidak mengalami penurunan, tetap takikardi. Kita curigai pasien itu mengalami shock bukan karena cairan, ya. Bisa anak bisa shock kardiogenik kah, ya, atau shock yang lain. Nah, inilah pentingnya fluid challenge. Pada kondisi kegawatan pasien penurunan kesadaran, tensi rendah, HR naik, ya, belum tentu dia dalam kondisi hipovolemik, ya, belum tentu dia dalam kondisi hipovolemik. Bisa bisa jadi dia penurunan kesadaran karena kondisi yang lain, jadi shock-shock yang lain, ya, shock anafilaksis kah, shock kardiogenik kah, ya. Jadi banyak kondisi. Maka perlulah teman-teman yang di IGD melakukan fluid challenge ya. Kenapa fluid challenge ini ada ya, di 2 tahun 3 tahun terakhir ini? Karena banyak kasus pasien penurunan kesadaran diguyur pakai NaCl atau RL ya. Ternyata malah udem. Halo, aku telang udem. Ya, mending kalau udemnya di ekstremitas, di paru-paru, sehingga pasiennya sesak. Wah, nambah kerjaan. Terapi yang tidak tepat saya rasa ini ya. Nah, itu pentingnya kita melakukan flow challenge ya. Begitu saja teman-teman yang bisa saya berikan sebagai stimulasi teman-teman melakukan balance cairan ya. Saya berharap di sini eh, balance cairan tidak hanya metode mencatat, tapi kemampuan kita dalam menentukan jumlah intake dan kemampuan kita dalam menentukan jumlah output ya. Jadi itu yang bisa saya berikan ya. Kita ketemu di sesi diskusi di Real Zoom ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.